Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya membuat materi untuk mata kuliah kita, data mining. Dan ini adalah pertemuan ke-12 ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang algoritma clustering ya. Clustering yaitu salah satu fungsi minor dalam data mining ya. Seperti kita ketahui sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada klasifikasi, prediksi, estimasi, clustering, dan asosiasi. Nah, salah satu dari fungsi itu yakni clustering yang akan kita bahas pada hari ini, dan algoritmanya yang akan kita bahas bernama algoritma K-means ya, K-means clustering. Sekarang secara umum ya. Jadi algoritma clustering K-means ya, K-means yang kita bahas ya. Jadi clustering itu sebenarnya ada banyak sekali algoritma di dalamnya. Ada algoritma hierarchical, density based clustering ya. Ada banyak, ada K-Meadowitz, tapi yang paling umum dan terkenal ya adalah K-means. Apa itu algoritma K-means? Itu metode untuk penganalisaan data dalam data mining yang melakukan pemodelan tanpa supervisi atau bisa disebut dengan unsupervised ya, pembelajaran unsupervised atau tak terbimbing. Dan merupakan metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi atau dibagi-bagi. Ini berbeda dengan algoritma klasifikasi, di mana algoritma klasifikasi itu terbimbing ya. Untuk menemukan label baru kita butuh data model dan data training ya. Jadi itu namanya adalah pembelajaran terbimbing. Nah, dengan adanya data model, data training ya, itu atau data yang sudah ada contoh-contoh kelasnya, itu namanya algoritma pembelajaran terbimbing atau supervised learning. Nah, kalau clustering ini tidak terbimbing, jadi kita tidak butuh kelompok mana yang sudah diketahui sebagai contoh, itu enggak ya. Jadi kita hanya butuh data tapi tanpa label cluster. Nah, jadi kita langsung dengan data yang ada kita langsung pisahin yang mana nih yang sejenis, yang nilainya yang harus dalam satu cluster atau satu kelompok, yang mana yang tidak. Oke. Nah, sekarang ada dua jenis clustering yang digunakan secara umum, yakni adalah hierarchical ya, ini hierarchical, dan non hierarchical ya clustering. Nah, K-means algoritma yang kita bahas ini dia merupakan metode non hierarchical ya, karena dia berupa metodenya itu memisahkan data ya. Jadi kalau hierarkika, kalau kalian tahu bahasa hierarki itu kan artinya adalah diturunkan ya. Jadi ada level atas ya, seperti pohon ada level parents, ada level child gitu ya. Ada namanya root, ada namanya branch, cabang, ada namanya leaf, daun. Nah, itu namanya hierarkikal tuh. Kalau pada algoritma K-means ini enggak ada levelnya. Semua data, objek atau anggota itu sama jenisnya ya. Langsung aja kita pisah-pisahin ya. Nah, sekarang untuk menghitung algoritma K-means clustering ini kita menggunakan perhitungan jarak ya. Namanya Euclidean distance. Nah, ada banyak sebenarnya algoritma perhitungan jarak, tapi yang sering digunakan untuk K-means ini adalah Euclidean distance, dan ini adalah rumusnya. Jadi kita menghitung jarak. Nanti saya langsung simulasikan contohnya di Excel ini, dan kalian saya minta untuk proyek tugas akhir untuk membuat perhitungan algoritma clustering ini nanti menggunakan Excel ya. Jadi kalian tahu persisnya secara detail, kalian tahu seperti itu. Oke, kita langsung saja. Ini langkah-langkahnya, ini contoh datanya. Saya mulai dulu langkah-langkahnya. Tentukan algoritma clustering.
ya. Kemudian alokasikan data ke dalam klaster secara random, kemudian hitung sentroidnya. Ini benar-benar akan kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah ini ya. Kemudian ini kita alokasikan dan kita kembali lagi ke step 3 ya, menghitung sentroid lagi jika klaster yang dibentuk itu tidak ada perubahan gitu ya. Klaster yang dibentuk dengan klaster berikutnya itu ada perubahan, maka kita ulangin. Jadi kita beriterasi melakukannya, ada perulangan. Jika klaster yang kita tentukan itu, yang kita produksi terakhir itu sudah sama dengan klaster sebelumnya, tidak ada perubahan, maka proses clustering berhenti ya. Kita bisa nyebutnya dengan nilai bahwa klasternya sudah tetap, atau kalau beberapa istilah nyebutnya adalah klasternya sudah bernilai konvergen. Nah, kita mulai saja ya. Jadi ini adalah contoh data yang akan kita klaster. Kalian lihat di sini ada 2 variabel. Ya, ini bisa sekali menjadi inspirasi kalian untuk membuat skripsi atau tugas akhir. Nah, kebetulan saya punya contoh data. Ini data produksi padi ya. Jadi hubungan antara luas lahan dengan produksi padi itu di kota dan kabupaten di Bandung pada tahun 2019. Nah, jadi kalau kalian terinspirasi untuk membuat skripsi, nanti kalian boleh cari data-data seperti di Badan Pusat Statistik atau di BPS. Itu sangat banyak sekali ya, data ke ekonomi, data politik, data kependudukan, data hasil bumi. Nah, itu kalian bisa gunakan ya, karena kan kita kalau data mining kita harus mengolah data yang banyak ya. Nah, ini hanya untuk simulasi ya, jadi hanya ada 12 objek data, atau kita sebut juga 12 instance, bisa juga seperti itu ya, instance atau record ya. Kalau di dalam dunia database kita menyebutnya record. Oke. Nah, data clustering ya, karena kita akan menghitung jarak ya antara satu dan luas lahan dengan produksi di setiap kabupaten dan kota ini, itu datanya berupa data numerik. Ini data numerik ya, angka ya. Nah, kalau sebelumnya kalau data-data di naif Bayes itu kita datanya berupa nominal ya kan. Misalnya kelasnya apa, tinggi, sedang, rendah. Nah, itu nominal namanya, kategori ya. Kalau clustering jangan pakai nominal, karena kita mau menghitung jarak antar data ya, dimana jarak antar data ini kita benar-benar nggak tahu polanya. Coba kalian lihat dari data ini, dari 12 data kabupaten ini, bisa nggak kira-kira kita pisahin ini loh yang kira-kira satu kelompok loh, kota-kota ini tuh sejenis loh, pola produksi padinya sesuai jenis lahan, kan nggak bisa. Ini angka semua dan ini angkanya berubah-ubah ya kan. Nah, dengan algoritma K-mean clustering kita akan pisahkan ya. Kita pisahin nih, yang kita pisahin tuh ini. Kalau kita pisahin tuh adalah kota dan kabupatennya. Yang mana yang satu klaster, yang mana yang beda klaster gitu. Nah, jadi ini dianggap sebagai satu objek. Setiap ini si Bandung luas lahan 6.600 sekian, produksinya 400.000, 2.000 sekian. Ini Bogor 31.000, luas produksinya 182, dan seterusnya. Nah, dengan data yang numerik seperti ini, itu benar-benar nggak akan kelihatan polanya oleh otak kita, oleh mata manusia secara manual untuk mengklasternya. Oke, jadi data seperti inilah yang cocok untuk diklasterkan. Kalau dia datanya nominal, lebih baik diklasifikasikan. Oke, sekarang kita mulai. Apa yang kita lakukan dengan ini? Tuh, kita nggak mau ngapain sih sebenarnya dengan algoritma clustering? Sekali lagi, saya ulangi bahwa
Dengan data yang seperti ini, menggunakan algoritma clustering, kita akan buat kelompok-kelompok dari si kota dan kabupaten ini, yang mana yang sejenis, yang mana yang enggak. Kita mau gimana ngelihat mereka sejenis atau enggak? Mereka angka semua. Nah, itu ya. Jadi tujuannya berbeda. Kalau klasifikasi kan nanti ada angka atau prediksi. Nah, ininya berapa gitu kan, itu yang ditanya. Itu kan kalau klasifikasi. Nah, ada di kabupaten berikutnya dengan data sekian, lalu produksinya berapa? Nah, itu pekerjaan prediksi bisa, estimasi bisa, klasifikasi bisa, tapi clustering nggak gitu. Pokoknya ini datanya dah kita bagi. Nah, apa langkah pertama yang dilakukan? Oke, langkah pertama yaitu langkah 1, menentukan jumlah klaster. Ya. Jumlah klasternya yang kita tentuin ya, sesuai dengan algoritma yang tadi. Di atas ada nih, saya akan back. Nah, langkah pertama adalah tentukan jumlah klaster. Jumlah klasternya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Bisa jadi kalian membentuknya berdasarkan kategori-kategori tertentu bisa. Nah, dalam hal ini karena ini bentuknya angka semua, saya mau bagi klaster dari 12 data ini menjadi 3 klaster ya. Jadi 3 kelompok yang mana kota-kota dan kabupatennya kira-kira yang punya kesamaan atau similaritasnya tinggi, ya, itu kita masukkan di dalam satu klaster. Similaritas dan kesamaan yang tinggi itu berdasarkan dengan jumlah data padi di tahun 2019 ya. Di luar itu konteksnya berbeda lagi klasternya. Nah, jadi di sini saya tentuin 3 klasternya 3. Ya, ada klaster 1, ini ya, yang ini yang klasternya, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Langkah kedua itu kita tentukan pusat awal ya. Nah, ini kenapa Bu data ke-8 yang jadi pusat klaster 1? Kenapa data ke-7? Kenapa data kedua? Oke, saya akan jelaskan. Dalam menentukan pusat data pada setiap klaster yang kita bentuk itu bisa dilakukan secara random ya. Random bisa, boleh. Jadi kalau masih ada yang bertanya ini klaster 1, 2, 3-nya dari mana? Dari definisi kita di awal, inisiasi kita di awal. Saya mau membentuk 3 klaster. Kalau kalian mau membentuk 4 klaster terserah, boleh. Kalau kalian mau membentuk 2 klaster pun boleh, cuman harus ada definisinya kenapa. Nah, anggaplah ada alasan tertentu sehingga saya membentuk 3 klaster. Ini kan contoh data aja ya. Tapi perhitungannya sesuai dengan data yang ini ya, bukan data dummy. Nah, saya bentuk 3 klaster 1, 2, dan 3. Lalu saya ambil data ke-8. Nih ya. Sebagai pusat klaster 1. Ini yang saya ambil sebagai pusat klaster 1. Kemudian data ke-7 saya ambil sebagai pusat klaster kedua. Kemudian data kedua saya ambil sebagai data keberapa yang saya ambil sebagai pusat? Oh, ya benar, data kedua yang saya ambil sebagai pusat klaster ketiga. Alasannya yang lain beberapa algoritma boleh mengambilnya random, boleh. Kalian mau ambil 1, 2, 3 di awal pun boleh ya. Kalau saya mengambilnya di klaster 1 itu adalah klaster dengan nilai yang maksimal ya. Jadi klaster dengan data-data lahan ya. Saya lebih ke ngelihatnya di lahan. Nih. Jadi lahan yang terluas itu saya ambil di klaster ke-8 ya. Ya kan? Nah, pusat. Yang paling luas itu saya masukin ke klaster 1. Nah, tuh. Ya, lahannya segini 162 nilai yang paling maksimal ya. Ini cuma catatan aja. Sebagai kemudian kenapa data ke-7 sebagai klaster kedua saya ambil nilai tengah ya. Jadi saya yang di klaster 1 nilai lahan terluas, klaster 3 itu adalah data yang punya lahan terkecil, dan klaster tengah itu data dari saya ambil dari nilai tengah atau median dari lahan terbesar. Ini terbesar kan, terbesar 162 dari semuanya, kalian lihat kan. Nah,
Yang terkecil itu di data 2 31. Saya ambil nilai tengah itu kira-kira 162 dikurang 31 sekitar 130-an, 140-an dibagi 2 sekitar 70-an. Nah, saya ambil di angka 70 untuk mediannya. Boleh seperti itu, boleh. Bahkan random pun kamu boleh melakukannya. Nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Cuman yang membedakan iterasinya mungkin lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini sangat jelas ya. Karena saya bentuk 3 klaster, saya ambil data 8, saya ambil data 7 sebagai pusat ya, sebagai pusat. Kalau sebagai pusat ya itulah saya. Ini pusatnya, ini datanya tadi kan luas lahan ya enggak? Kan datanya ada 2 ya. Luas lahannya sekian. Kemudian produksi padinya sekian. Oke. Jadi inilah nilai luas lahan di pusat klaster yang saya bentuk di awal. Nilai ini dipakai enggak? Iya, ini dipakai untuk menghitung jarak tetangganya nanti ya. Jadi ini nilai-nilainya yang harus dipakai. Jadi kalian bikin klaster, kalian tentuin juga datanya ini. Pusat klasternya itu berapa, luas lahan berapa, produksi berapa. Selanjutnya saya kopikan kembali datanya sampai sini ya. Nah, ini kan data yang di atas nih sama. Kalian nanti bentuk seperti itu. Kemudian kalian cari nilai klaster 1, klaster 2, klaster 3. Ya, kita tentukan pusat klasternya. Ya. Lalu kita hitung jarak terpendek dari data pertama terhadap klaster 1. Kan kita udah bikin 3 nih. Nah, jadi semua data yang 12 itu saya hitung jaraknya terhadap klaster 1 berapa, klaster 2 berapa, klaster 3 berapa. Nah, inilah yang saya bikinin di sini. Saya hitungin dia data si Kabupaten Bandung ini dengan luas lahan sekian, dengan nilai produksi sekian, berapa jaraknya ke klaster 1, ke klaster 2, ke klaster 3. Nah, lalu dari yang ketiga nih yang mana yang paling pendek? Nah, itu yang diambil ya. Nanti ada rumusnya, kalian boleh copy aja rumusnya. Sekarang saya mau menghitung jarak antara antara data pertama terhadap data ke klaster pertama. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitung gini, saya bersihin dulu ya. Cara menghitungnya ini ada rumusnya adalah yang ini kan. Yang ini dari sini ke sini. Jadi ini adalah tanda mutlak bahwa minus atau plus positif itu hasilnya akan sama saja nanti. Caranya yang pertama ini adalah akar dari ya. Ini akar. Berarti akar itu kalau rumus formulanya SQRT. Nah, SQRT dari apa? Dari data luas lahan dari data pertama ke pusat klaster pertama ya. Jadi dikurang lalu dikuadratkan ya. X itu adalah variabel pertama yakni luas lahan, Y itu adalah variabel kedua produksi. Misalnya kalian punya variabel 3 ya, 3 variabelnya luas lahan, produksi atau apa misalnya jumlah pupuk yang digunakan ya, berarti kalian akan ada X, Y, Z gitu. Lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita hitung dulu. Jadi jumlah klaster pertama nih ya. Luas lahan ya dikurang. Oh, ini kurungnya double. Nah, ini gini. Ditambah kenapa tambah? Karena ini sigma ya. Jadi di dalam kurungnya yang kurang, di sininya antar variabelnya yang dihitung ke setiap jarak klaster itu ditambah. Oke, nampak kan? Nah, oke, saya perbesar kali ya. Sorry. Saya selesaikan dulu saja. Ini data pertama apa? Luas lahan yang sini ya. Oke, kita kurang dengan luas lahan pusat klaster pertama, karena ini kan kolom pusat klaster pertama. Lalu di kurung berikutnya data produksi data pertama dikurang
dengan produksi data kedua. Nah, dan ini harus dikuadratin nih, sekurungan ini kan dikuadratin nih. Nah, ini pangkat 2 seperti itu, sorry, pangkat 2, ini pangkat 2 ya, maka enter. Ada typonya. Nah, ini dia ya. Jadi ini data luas lahan pertama, luas lahannya dikurang dengan pusat klaster, dikuadratkan, baru ditambah dengan data produksi dikurang dengan produksi klaster pertama, lalu ditambahin, enter. Nah, lalu lakukan hal yang sama dengan ini, dikurang dengan ini pangkat 2. Nah, ini karena kita semua data yang di bawah ini adalah terhadap klaster pertama, maka kalian harus mengunci si data klaster pertama dengan data klaster kedua. Kalau nggak dikunci, pas kamu tarik ke bawah, dia akan berbeda dia. Ya, datanya akan turun ke bawah, nggak terkunci. Jadi kita kunci dengan $. Ini ya. Terus kayaknya ada kesalahan hitung tadi.